wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tsumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berbicara tentang peristiwa yang amat besar ini Bapak Ibu, saya hanya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu dulu biar mampu menenangkan jiwa di tempat yang baik. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata sering manusia itu berpikir Allah tak mengabulkan doanya. Salah satu contoh kalau kita ingin berburuk sangka Bapak Ibu, mungkin banyak permintaan kita hari ini yang kita minta kok tidak datang-datang gitu. Ternyata Pak mohon maaf, jika kita sampai di level mengklaim Allah tidak mengabulkannya, ini bisa rusak akidah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya bagaimana mendamaikan itu Bapak Ibu? Makanya salah satunya Bapak Ibu, biar kita ini ikhlas. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama hidup saya tidak pernah berdoa kepada Allah Pak agar kita bersua di maghrib ini Pak. Betul nak Bapak Ibu? Dan saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir hari ini juga tidak pernah berdoa kepada Allah agar kita bersua di malam hari ini. Tapi apa Bapak Ibu? Yang menginginkan pertemuan ini sebenarnya bukan pengurus masjid, bukan Pak Imam Pak. Tapi yang menginginkan pertemuan ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, tidak ada alasan kita untuk saling membenci malam hari ini. Apa yang harus kita tanamkan? Berdamai dengan kebaikan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, mendiang almarhum ayah mak kita dulu Pak. Mungkin dulu kita masih dikandung mereka itu Bapak Ibu. Mungkin dia selalu sedia perut dia, ya Rabb, andai lahir besok anakku mereka jadi orang kaya, mudah-mudahan aku bisa berangkat ke tanah suci. Bisa jadi begitulah kira-kira Pak. Karena pernah kutanya Bapak Ibu sama almarhum ayah saya. Ayah saya bilang, andai kami ini berliman yang engkau lahirkan, engkau besarkan, ada uang kami besok, kami punya harta, apa satu-satunya keinginanmu kalau seandainya kami nanti menjadi orang yang sukses? Jawaban mereka Pak simpel, tidak ingin menikah 2 kali, tidak ingin punya tanah, tidak ingin membangun rumah. Cuman simpel jawabannya, nak, andilah kalian besok punya rezeki nak. Kalau bisa, kalau ada uangnya besok, kalian berangkatkanlah kami ke tanah suci, kata mereka Pak. Bisa jadi Pak mohon maaf, kita yang di sini yang masih hidup orang tuanya Pak, mungkin ayah mak kita sampai hari ini dia masih berjuang dengan doanya agar berangkat ke tanah suci. Tapi nyatanya Pak, sampai meninggal tak berangkat-berangkat Pak. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mengabulkan doa itu? Kan gitu Bapak Ibu. Kita lihat sebuah hadis Bapak Ibu. Ini yang saya bilang biar kita ikhlas. Siapa kata Nabi yang berangkat ke masjid ikhlas? Ayyata'allamal ilma wa yu'allimahu kana lahu ka'ajarin hajjin tammin, kata Nabi. Siapa yang berangkat ke masjid ikhlas niatnya mencari ilmu Pak. Ini yang saya bilang Bapak Ibu. Kemudian andai dapat pun ilmu itu untuk ia amalkan dan untuk ia ajarkan minimal untuk keluarganya, kana lahu ka'ajarin hajjin tammin, orang ini kata Nabi akan mendapat seolah-olah pahala orang berhaji. Alhamdulillah.
Bisa jadi Pak, mohon maaf, saya tidak mengukuri Bapak Ibu. Mungkin kita yang hadir Pak, belum tentu ini dijamin semuanya akan berangkat ke tanah suci. Tapi saya tanya Bapak Ibu, pengen tidak Bapak Ibu kita berangkat haji dan umroh ke tanah suci? Tapi Pak, tengok Pak, banyak orang berduit Pak, tidak berangkat-berangkat sampai hari ini. Apa yang menjadikan itu? Bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, tidak dapat panggilan Pak. Yang kedua, andai pun dia dipanggil berangkat ke tanah suci, pas balik, mungkin setelah balik lebih sombong daripada Fir'aun Bapak Ibu. Lebih paham kira-kira Pak? Mudah-mudahan Pak orang tua saya yang hadir hari ini, kita ikhlaskan hati. Paling 40 menit lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya apa? Mudah-mudahan kita termasuk dalam janjian Nabi. Andailah hendak berangkat haji dan umrah, minimal dapat pahalanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang harus saya ingatkan, tolong Bapak Ibu, jangan sampai kita ini berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa di tempat yang baik. Banyak orang Pak, mohon maaf, gara-gara hati itu tak berdamai di dalam masjid Pak, di dalam masjid pun banyak orang Pak yang berbuat maksiat Pak, berbuat dosa. Contoh, banyak orang yang duduk di dalam masjid itu Pak, sombong hatinya Pak. Saya mohon maaf Pak, siapapun kita, saya berkumis, ada yang tak berkumis. Bapak Ibu berjenggot, saya berjenggot. Saya pakai serban, Bapak Ibu tidak pakai serban. Ada yang pakai sarung, saya pakai celana. Artinya ini apa? Ini saya mohon maaf Bapak Ibu, apapun penampilan kita sekarang, ini belum jaminan masuk surga Bapak Ibu. Kenapa saya berani bertausiah di depan orang tua yang lebih tinggi umurnya dari saya? Karena kita semua belum dapat stempel surga itu Bapak Ibu. Tapi andai adalah jamaah yang hadir hari ini, sudah dijamin dia masuk surga, malu aku bicara di hadapannya Bapak Ibu. Makanya siapa kita malam hari ini? Pendosa yang berharap ampunan, ingin masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua ahli surga Bapak Ibu. Saya mohon maaf, jangan duduk di dalam masjid dalam keadaan sombong. Jangan beribadah di dalam masjid dalam keadaan riya. Jangan beribadah di dalam masjid Pak dalam keadaan ujub. Banyak orang Pak yang mampu sholat sambil ujub, lama-lama dia sholat bangga dirinya. Istighfar cepat Pak. Makanya saya mohon maaf, kita ini semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk Bapak Ibu kita ke pembahasan malam hari ini di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Lihat Pak, yang pertama kisah ini saya mohon maaf Pak, ini yang kita bahas ini adalah kejadian yang tidak mampu dipikirkan oleh akal, tapi wajib diimani dengan keimanan kepada Allah. Contoh Pak, coba Bapak Ibu bayangkan, andai perjalanan Nabi yang disebut dengan Isra dari Masjidil Haram kota Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Anda itu naik onta Bapak Ibu kurang lebih perjalanan 3 bulan. Tapi ini dilalui Nabi tidak sampai 1 malam Pak, hanya lailan, sebahagian malam. Andai malam itu dibagi 3 Pak, sepertiga malam lah itu Pak. Jelas Bapak Ibu? Akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Untuk mendekatkan paham, biar kita semakin yakin. Sebenarnya Pak, dalam hidup ini banyak hal yang tak mungkin dipikirkan akal, tapi kita lakukan dianggap hal biasa. Contohnya, coba Bapak Ibu bayangkan, kita nelpon dari Pekanbaru ke Arab Saudi Pak, pakai ini Pak. Assalamualaikum mak, kita lagi umroh nih. Waalaikumsalam, kata dia dari sana. Coba Pak berpikir logika dulu, siapa yang nyampein suara itu kira-kira ke sana Pak? Coba Pak, saya bicara macam ini Pak, nggak usah pakai mic. Assalamualaikum, gini aja bahasa, bisa nyampe suara saya ke Sumatera Utara Bapak Ibu. Dari mana suara itu terbang? Coba Pak kita lihat kiri kanan.
Apa yang harus kita cakap? Subhanallah. Paham kira-kira Pak? Yang kedua Pak, andailah kejadian itu kan fakta Bapak Ibu kita berbicara. Coba Bapak Ibu bayangkan, secepat apakah kira-kira kecepatan suara itu nyampe ke sana? Kadang Pak, mohon maaf, belum kita bernapas, belum mata kita berkedip Bapak Ibu, suara itu sudah nyampe, disambut di Makkah Bapak Ibu. Apa yang harus keluar dari mulut Bapak Ibu? Subhanallah. Yang contoh yang kedua Pak, ini sering terjadi tapi kita anggap hal biasa. Yang kedua, coba Bapak Ibu bayangkan, ada satu bibit cabai, ada satu bibit tomat, kita tanam dalam polybag Pak. Tanahnya sama, pupuknya sama, mataharinya sama, airnya sama, pas berbuah Bapak Ibu berbeda rasa. Kalau dipikirkan Pak, seharusnya kan sama rasanya Bapak Ibu. Kenapa bisa berbeda? Ada kekuasaan Allah. Subhanallah. Yang ketiga Pak, biar kita masuk nanti ke akal masalah Isra Mi'raj ini. Itu anak-anak nggak bisa diam Bapak Ibu. Ini bolak-balik aja kerjaan mereka Pak. Oh Ustaz sunat dulu nanti ya, siapa yang lari sekali lagi. Ustaz bawa suntik di mobil ini. Udah, lanjut Pak. Yang ketiga saya mengasih contoh perbandingan pertengkaran semut dulu Bapak Ibu. Jadi semut ini Bapak Ibu, ini gambaran saja. Ada semut tinggal di Kerinci, di RAPP Bapak Ibu. Kemudian dia pergi ke Pandau bertakziah. Ibaratnya ini Bapak Ibu ya. Cuman dia numpang di baju orang yang bertakziah. Akhirnya nyampe dia ke sana. Baliklah lagi dia numpang juga di baju orang yang bertakziah tadi. Akhirnya baju yang orang yang pakai baju takziah tadi istirahat di Masjid Muhajirin. Turunlah semut itu dari baju laki-laki tadi. Nah, manjat di atas. Rupanya udah ngumpul di atas kawan-kawannya. Ngomonglah dia di atas. Tahu enggak kalian katanya. Ini bahasa Macaulay ini Bapak Ibu muliakan oleh Allah ya. Qala Macaulay. Jadi apa? Aku baru datang dari Pandau asal kalian tahu. Berapa lama? Cuman 1 jam katanya. Ada mungkin kata yang mereka. Karena di pikiran kawannya dia berjalan sendiri. Tapi yang dia alami tadi dia diperjalankan nempel di baju orang. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Andai itu terjadi, berkumpullah semut itu. Sedangkan kalau mereka jalan kaki secara normal mungkin 2 tahun Bapak Ibu ya baru nyampe. Itu belum banjir ceritanya itu. Kemudian kira-kira Bapak Ibu nerima ndak kawannya itu ketika ada tadi yang diperjalankan dia balik tidak sampai 1 malam dia balik. Mungkin ndak diterima mereka. Tidak. Karena apa? Pas nanti habis Masjid Agung, Masjid Raya, turunan ada banjir, kau hanyut di sana katanya. Tapi dia diperjalankan selamat. Maka di saat itu Pak mohon maaf, yang memakai logika perjalanan Nabi ini hanyalah orang-orang kafir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang beragama Islam pakai iman. Makanya Pak berdiri dulu Nabi. Tadi malam aku telah berangkat Isra dan Mi'raj. Kemudian aku melakukan perjalanan ini. Kemudian aku telah balik sampai ke waktu subuh di sini. Pembohong kata orang kafir Pak. Saat itu yang berdiri adalah siapa? Abu Bakar. Saat itu belum dapat gelar As-Siddiq Bapak Ibu. Apa dia cakap? Sodakta ya Muhammad, engkau adalah benar. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar ujung namanya Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Akhirnya Pak dalam perjalanan ini saya hanya ingin menyampaikan dalam perjalanan Nabi ini ternyata gambaran-gambaran jamaah Masjid Muhajirin sudah terlihat Pak di sana. Gambaran kita setelah mati Pak udah terlihat rupanya di sana. Yang pertama Pak, saya ambil poin-poin besarnya. Sebelum Nabi Pak berangkat Isra Mi'raj ini, Nabi kan di tahun itu dalam keadaan bersedih Bapak Ibu. Yang pertama meninggalnya seorang istri tercinta yang bernama Khadijah Al-Kubra. Siapa Khadijah ini rupanya Pak Ustadz? Saya mohon maaf Bapak Ibu, andai Riau ini dibagi 3 Bapak Ibu,
maka 2/3-nya itu adalah miliknya Khadijah sendiri, Bapak Ibu. Jadi dia ini wanita kaya raya, kemudian hartanya di mana-mana. Andai pun apa yang inginkan saat itu bisa ia kuasai. Namun setelah menikah Pak dengan Nabi, harta itu murni ikhlas ia korbankan kepada Nabi. Bahkan menjelang wafatnya dia mendekati umur 61 tahun, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan riwayat 60 tahun. Pas ia mau meninggal, uang simpanan untuk belikan kapan pun tak ada lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekaya itu wanita. Akhirnya apa Pak? Apa yang membuat dia begitu berharga di depan Nabi Pak? Ternyata Pak, mohon maaf, selama pernikahan dengan Nabi kita, Khadijah ini tidak pernah sekalipun mengungkit pemberiannya kepada Nabi Pak. Tidak macam Khadijah yang di belakang Bapak Ibu, suka ngungkit-ngungkit Pak. Oh, gara-gara mau lebaran pun bertengkar kita kadang Pak. Apa cakap dia? Semalam ke rumah orang tuamu, ke rumah orang tuaku dulu. Seharusnya kalau suami ngomong, istri itu harus ngikut di belakang. Sekarang Pak, jangankan mengungkit, membentak kita pun kadang berani. Asal datang tanggal muda, diintai nyawa langsung. Bang, tanggal berapa ini katanya? Oh, ternyata Bu, mohon maaf yang di belakang. Walaupun ibu-ibu 2468, saya mohon maaf. Kalau ingin menjadi wanita ahli surga, salah satu syaratnya adalah tidak pandai ngungkit-ngungkit pemberian kepada pasangan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang masuk surga insyaallah. Amin. Akhirnya Pak, mohon maaf, setelah itu meninggallah Bapak Ibu Khadijah. Meninggal pula sang paman. Siapa paman ini Bapak Ibu? Seorang laki-laki yang hidup di masa Nabi, bergaul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi. Cuman Bapak Ibu, pintu hidayah jauh dari dirinya. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Dia tidak masuk dalam agama Islam. Tapi ingat Bapak Ibu, apa kelebihan Abu Thalib sehingga Nabi pun sedih atas meninggalnya di tahun itu? Karena mohon maaf Bapak Ibu, Abu Thalib ini Pak di kota Makkah selalu berdiri macam ini. Hei penduduk-penduduk kota Makkah, kalau kalian menyakiti Muhammad, merencanakan membunuh Muhammad, menyakiti Muhammad, kalian berhadapan dengan aku, kata dia Pak. Saat itu Pak, Abu Thalib adalah orang terhormat di kota Makkah Pak. Ucapannya masih didengar orang Pak. Akhirnya Pak, selama Abu Thalib ini dulu hidup bersama Nabi Pak, tidak ada yang main-main nama Nabi kita Bapak Ibu. Makanya rupanya Masjid Muhajirin ini perlu ada algojo di sini Bapak Ibu. Algojo perlu membentak anak-anak yang ribut nanti tarawih. Diam kok katanya, diam langsung anak itu Bapak Ibu. Rupanya perlu Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Meninggallah saat itu Bapak Ibu. Tahun itu karena banyak kejadian bersedih Nabi, disebutlah Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi dulu Pak, belum ada Januari, Februari atau Muharram, Safar, Rabiul Awal. Apa penamaan tahun di masa itu? Apa kejadian yang besar terjadi? Itulah dinamakan tahun di saat itu. Saat lahirnya Nabi disebut adalah tahun fil, tahun gajah, karena saat itu pasukan bergajah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Amul Huzni, kenapa disebut tahun duka cita? Di tahun itu Nabi berduka karena hilangnya dua sosok yang amat hebat dalam membela Nabi. Ibaratnya Pak begini. Jadi saya tanya semalam Ustadz Abu Muslim Bapak Ibu, beliau telah mukim di kota Makkah 10 tahun. Waktu tahun 2017 saya tanya Ustadz, saya bilang, sebelum Nabi dulu Isra Mi'raj itu, di mana sebenarnya Nabi itu pada saat penjemputan itu? Ternyata Bapak Ibu, beliau Nabi kita itu duduk di samping Ka'bah. Dan ada batu di situ, adalah ukuran batunya itu bisa Nabi kita berbaring di atasnya dan bisa duduk santai di atasnya. Begitulah gambarannya. Mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu berangkat ke tanah suci insyaallah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada tanah yang lebih mulia di dunia ini kecuali Makkah dan Madinah. Dan yang kedua Pak, kenapa kita harus semangat berangkat haji dan umroh itu Pak? Andailah ada jejak kaki Nabi Pak di sana, andai kita pijak Pak, sungguh mulia Pak siapa yang bersentuh langsung dengan benda yang langsung bersentuh langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, mohon maaf, darah Nabi itu dulu sering diintai sahabat. Pada saat Nabi berbekam Pak, itu sahabat itu mengintai darah Nabi untuk mereka minum. Karena apa?
bagi mereka Rasulullah itu adalah orang yang amat suci. Makanya yang kedua dulu ada Bapak Ibu, Nabi sebelum meninggal, sebelum wafat, kan Nabi sempat berdiri di masjid Bapak Ibu kepada sahabat-sahabatku, siapa yang pernah di antara kalian yang kupukul, yang pernah kusakiti, hari ini aku meminta maaf, dan siapa yang ingin membalaskan sakitnya kepada saya siap hari ini, kata Nabi Pak. Saat itu sahabat udah paham Nabi akan meninggal dunia. Abu Bakar bersedih, Umar bersedih, Utsman pun bersedih, Sayyidina Ali pun bersedih. Namun Bapak Ibu, di balik kesedihan itu ada yang angkat tangan dari belakang. Saya ya Rasulullah. Oh, coba Bapak Ibu bayangkan. Siapa? Ukasah Bapak Ibu. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, dulu pernah dalam peperangan engkau pukul bagian pundakku, dan hari ini bekasnya masih ada, dan hari ini aku menuntut balas itu, katanya. Oh Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi bukan dalam keadaan sehat Pak, udah detik-detik mau berpisah. Abu Bakar saat itu mau marah, Umar pun mau marah. Kemudian apa dibilang Nabi? Kalian tenang, biar dia menuntut apa yang ia tuntut hari ini, kata Nabi Pak. Ternyata Pak, mohon maaf, itulah gunanya rupanya kalau bisa sebelum mati kita kudu minta maaf sama siapapun Pak. Jangan macam malaikat Pak, sama tetangga kita tidak mau minta maaf sama sekali. Makanya kadang orang yang mati itu kan lupa dia minta maaf. Makanya sebelum dibawa, disolatkan, dimakamkan, kemudian biasanya tokoh masyarakat berdiri kepada bapak dan ibu sepeninggal almarhum almarhumah ini, andai ada salah dan hilap mohon dimaafkan. Biasa tidak kita dengar Bapak Ibu, karena pentingnya Pak habalum minan nas ini diselesaikan di dunia, jangan sampai ke akhirat Bapak Ibu. Saya mohon maaf Pak, tetangga kita yang di belakang rumah, yang di samping rumah, yang di depan rumah, mohon maaf, jangan sampai kita mati tidak baik dengan mereka Pak. Karena apa? Andailah tidak termaafkan, itu besok wajib ditimbal balik dengan amalan kita Bapak Ibu. Itulah di dalam Al-Quran, banyak orang besok, orang-orang yang bangkrut Bapak Ibu. Gara-gara apa? Kesalahan di dunia tak diselesaikan, dipertentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Akhirnya Bapak Ibu berdiri dia, dipanggil Nabi, majulah Ukasah, maju Bapak Ibu. Apa yang pernah aku pukul terhadap dirimu, kata Nabi, ini ya Rasulullah, masih berbekas dulu waktu peperangan itu. Kemudian apa maumu, kata Nabi, aku akan menuntut balas seperti engkau memukulku ya Rasulullah. Oh enggak apa-apa, ambil alat pemukul wahai ahli ke rumah. Diambillah Pak. Akhirnya datang, wahai Rasulullah, dulu aku terpukul itu, bajuku tak ada, dan hari ini pun aku ingin memukulmu tanpa memakai baju, kata dia Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, sahabat udah mulai geram semua. Andai boleh Bapak Ibu bertinju, berkelahi, mereka udah berkelahi, tapi kata Nabi ditenangkan, jangan, kata Nabi. Akhirnya Pak, kata para sahabat, sampai udah mulai terlihat di bagian pundak ini, sampai mohon maaf ke ketiak Nabi Bapak Ibu, terlihat kata para sahabat kulit yang amat bersih, putih, bersinar Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu udah mulai tersingkap, langsung dipeluk oleh Ukasah Bapak Ibu. Kemudian dia cium Rasulullah, dia dempetkan kulitnya, kemudian dia bisikkan kepada Rasulullah, duhai Rasulullah, sebenarnya aku tak mampu untuk memukulku, cuman aku pernah mendengarmu, andai ada kulit yang bisa bersentuh dengan kulitmu langsung, maka api neraka malu untuk membakarnya. Aku ya Rasulullah ingin mendapatkan itu. Akhirnya Bapak Ibu tersenyum Nabi kita. Karena apa? Duhai para sahabatku, Ukasah ini cara berpikirnya cerdas dan pintar. Rupanya Pak, Ukasah sudah tahu Nabi kita akan meninggal. Dia hanya ingin mengincar kulitnya bersentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak, andai pun kita tak bersentuh langsung, andailah ada jejak-jejak Nabi di Makkah dan Madinah, mudah-mudahan Pak bersentuh dengan kita apabila kita berangkat haji dan umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak Ibu berangkatlah. Perjalanan ini tidak saya bahas lagi Bapak Ibu secara
Satu persatu kita ambil yang besar-besarnya. Yang pertama, lewatlah Nabi Bapak Ibu. Setelah lewat, dilihat Nabi ada orang yang menanam di hari itu, panen di hari itu. Ibarat kita nanam mangga depan rumah Pak, ditanam pagi langsung panen di hari itu. Kemudian ditanya Nabi, ya Jibril, siapa mereka ini? Bagaimana amalan mereka? Kenapa mereka begitu mulia, begitu bahagia, balasan-balasan amal di sini? Apa yang mereka lakukan di atas dunia? Ternyata Bapak Ibu, ya Muhammad, kata Jibril, inilah di antara umat-umatmu besok yang hidupnya punya harta, punya kelebihan, mereka bersedekah. Kemudian beginilah sebenarnya balasan harta apabila dikeluarkan di jalan Allah. Ketika diberikan di jalan Allah langsung berganti. Maka gambarannya ya Muhammad, seperti inilah orang menanam di hari itu, panen di hari itu. Begitulah gambaran orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada kita ini semua. Sedekah itu kadang mohon maaf selalu diartikan dengan uang. Padahal Pak, sedekah itu banyak. Satu, siapa yang memudahkan tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, tidak merusak tetangganya dengan tanam-tanaman dan peliharaannya, sehingga tetangganya menjadi nyaman, itu pun sedekah Bapak Ibu. Banyak orang sekarang Pak, orang bertetangga Pak, mohon maaf, mangga dia tumbuh di tanahnya, tapi rantingnya ke tanah orang. Itu Pak kudu diminta maafkan sama orang kalau itu terganggu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, jika kita menanam tanaman, jangan biasakan menanamnya pas di perbatasan tanah. Ada orang menanam Pak pas di perbatasan. Karena apa? Andai ada akar, andai ada ranting, andai ada daun yang jatuh, jika tak dapat izin dari orang yang di samping kita Pak, dia berhak menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepele. Rajin Pak Haji itu sholat, rajin Pak Haji itu bersedekah, rajin Pak Haji itu berpuasa, rajin dia baca Quran, tapi dia menyakiti tetangganya Bapak Ibu. Tahu enggak Bapak Ibu, di masa Nabi ada yang masuk ke dalam surga. Ditanya Nabi, kenapa engkau sampai ke dalam surga, amalan apa yang kamu lakukan? Ternyata dalam hidupnya Bapak Ibu, dia tidak pernah memutus silaturahmi Bapak Ibu. Saya mohon maaf Pak, zaman sekarang Pak, sudah begitu mudah silaturahmi itu putus. Gara-gara sepele putus persaudaraan sekarang Pak. Contoh, saya mohon maaf, gara-gara ada grup-grup orang-orang berkumis sekarang, orang-orang berjenggot tidak mau berkawan lagi. Ada grup-grup orang berjenggot dengan orang berkumis tidak berkawan lagi Pak sekarang Pak. Gara-gara pasukan berjubah dengan yang pakai celana Pak. Gara-gara ini banyak yang putus silaturahminya Pak. Gara-gara apa lagi? Gara-gara peci Pak banyak. Ini peci merah, ini peci hitam. Oh bahaya katanya. Udah ada grupnya putus silaturahmi Pak. Sholat mereka sholat. Puasa mereka puasa, baca Quran mereka baca Quran, tapi silaturahmi rusak Bapak Ibu, mohon maaf. Nilai ibadah kita itu adalah salah satunya adalah apa? Bermanfaat bagi manusia. Kalau kita makin banyak ibadah, makin banyak masalah kepada orang, berarti ada yang salah dalam ibadah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah itu tidak berkawan dengan sahabatnya saja, dengan non muslim pun Nabi kita Pak bersahabat. Di balik apa? Masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial, bagaimana bernegara, bagaimana berpolitik, Nabi kita hidupkan itu semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bersedekah Bapak Ibu. Yang kedua, ini saya mohon maaf, nanti yang terakhirnya sholat Bapak Ibu. Ini dilihat Nabi rupanya Pak, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, orang yang tahan sogok Bapak Ibu. Siapa yang pernah di sini disogok Pak, istighfar pelan-pelan dalam hati ya. Ternyata siapa yang dilihat Nabi Pak, ada orang yang tahan sogok sehingga dia ini menjadi ahli surga. Ternyata ada Pak, namanya bukan laki-laki tapi perempuan. Namanya Masitoh Bapak Ibu. Siapa Masitoh ini Pak Ustadz? Masitoh ini Bapak Ibu seorang perempuan hidup di zaman Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini Pak, dua saat itu undang-undang yang ia terapkan. Satu, jika lahir laki-laki
di atas dunia langsung dibunuh, Pak. Karena Fir'aun ini tak menginginkan ada orang yang menyaingi dia. Sampai hari ini, Pak, pelanjut Fir'aun ini banyak menebar di mana-mana. Gara-gara persaingan, Pak, lari ke dukun, Pak. Gara-gara persaingan bayar pembunuh bayaran banyak, Pak, sekarang. Gara-gara persaingan hancurkan karir. Saya mohon maaf, bersaing dalam agama dibolehkan, Ustaz? Boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun Bapak Ibu mohon maaf, ada sebuah ungkapan yang amat luar biasa. Jika ada orang yang menyaingimu karena urusan agama, maka berkompetisilah, bersainglah dengan baik. Tapi jika ada orang yang mengimbangimu, menyaingimu urusan dunia, maka biarkan dia dengan dunianya. Artinya apa? Kita tidak boleh, Bapak Ibu, bersaing dalam keadaan tidak sehat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kedua, siapa yang tidak mengakui Fir'aun saat itu sebagai Tuhan, konsekuensinya bukan penjara, Pak, tapi dibunuh langsung, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Cuman yang menjadi herannya luar biasa, hidup seorang wanita di lingkungan Fir'aun, kemudian akidahnya berakidahkan la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu bayangkan, hidup di lingkungan yang seharusnya adalah membunuh siapapun yang berseberangan, tapi hidup di dalamnya ini adalah kekuasaan Allah. Akhirnya, Pak, suatu saat, ibaratnya ini, Pak, kepala putrinya Fir'aun, disisir dialah rambut putrinya Fir'aun. Akhirnya pas dia menyisir rambut putri Fir'aun itu, terjatuhlah, Bapak Ibu, sisir dari tangannya. Dia menyebut asma Allah, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dia sebut asma Allah, didengar oleh putri Fir'aun. Pak, saya mohon maaf, ini meluruskan sejarah. Ustadz, kan istrinya Fir'aun Asiyah salah satunya. Padahal Ustadz, Asiyah ini kan tidak punya anak. Saya mohon maaf, Pak, Fir'aun ini istrinya banyak. Jadi salah satu istri Fir'aun ini bernama Asiyah. Hidup di zaman Fir'aun, tapi mohon maaf, Pak, Asiyah ini juga adalah wanita yang mengikrarkan jiwanya dan menolak bahwasanya Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tapi dia selamat, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya mohon maaf jika kalimat ini terlalu kasar, saya mohon maaf. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Bapak Ibu, Asiyah ini adalah termasuk wanita yang suci, bahkan gadis sampai mati. Ustaz, berarti dia tidak pernah berhubungan suami istri dengan Fir'aun. Inilah, Pak, saya mohon maaf agak kasar. Setiap Fir'aun itu, Pak, mohon maaf, mau berhubungan badan dengan Asiyah, itu mohon maaf, Pak, Fir'aun itu, Bapak Ibu, tak berdaya melakukannya. Makanya wanita ini terjaga, Bapak Ibu. Makanya Asiyah ini menjadi wanita ahli surga. Padahal Pak, Fir'aun dia bukan orang yang lemah. Buktinya anaknya ada, istrinya banyak, Pak. Tapi kalau udah berhadapan dengan Asiyah ini, Pak, saya mohon maaf, dia tidak berdaya, Bapak Ibu. Makanya apa yang terjadi? Tibalah pelaporan. Hei Masito, iya, ku sampaikan kepada ayahku, engkau mengakui ada Tuhan selain ayah, kata dia. Apa kata Masito pada saat itu? Hei putrinya Masito, keidokon dia ayahmu, napa duliau ini ya? Bilang sama ayahmu, songon dia pening ayahmu nangkan marubah imanku. Piben ancamanna, padir songoni, barani dawi ini ya. Pahamnya Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu. Kukira udah paham, rupanya belum masuk-masuk, Bapak Ibu. Paham dah maksudnya, Pak? Itulah bahasa ajam, Bapak Ibu. Bahasa ajam itu apa? Bahasa di luar bahasa Arab, Bapak Ibu. Apa cakapnya? Hei putrinya Fir'aun, bilang sama ayahmu, aku tak peduli, aku tak akan takut. Kau adukan sekarang, lakukan. Aku tidak takut, tauhidku hanyalah la ilaha. Oh, akhirnya, Pak, di sidang ini mungkin udah pernah Bapak Ibu dengar. Disiapkan Fir'aun lah kuali besar, Pak, diisi dengan minyak, kemudian dipanaskanlah dari bawah, Bapak Ibu. Akhirnya minyak yang di kuali ini, Pak, mendidih.
Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ingin praktek langsung nanti habis ceramah ini Pak. Buat kuali di rumah, panaskan, mendidih, celupkan jari saja Pak. Nggak usah kepala, nggak usah kaki, jari. Kalau nggak hilang rasa dunia ini langsung Bapak Ibu. Tapi Pak mohon maaf, ingat, yang dicelupkan ke kuali ini adalah bukan hanya sebahagian badan Pak, tapi seluruh badan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi lihat bagaimana Ustadz. Habis waktu Bapak Ibu. Ini belum mi'raj kita ini Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu disidanglah karena konsekuensinya tadi menolak, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya Pak, Masito, anaknya 2 orang dan suaminya dibariskanlah Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk dilemparkan kepada kuali yang tadi. Apa yang terjadi? Hei Masito, kata Fir'aun, jika engkau akui aku sebagai Tuhan, anak dan suamimu, keluargamu akan selamat di hari ini. Apa kata dia? Engkau Fir'aun bukan Tuhan, Tuhanku hanyalah Allah. Akhirnya Pak marah Fir'aun Bapak Ibu, dilemparkanlah suami dan anaknya ke kuali yang tadi. Gosong badannya Bapak Ibu, nampak oleh Masito, tangan, kaki, anak dan suaminya ini bergetar Bapak Ibu karena menahan sakit itu. Meninggal di hadapan mata, ditengok Masito Bapak Ibu. Menangis dia? Tidak, karena air mata itu mahal bagi dia. Kalau untuk Fir'aun Bapak Ibu, dia lihat suami dan anak meregang nyawa, tinggal lagi dia dengan anak yang ia kandung Bapak, yang dia gendong Bapak Ibu. Karena Masito ini Bapak Ibu memiliki anak seorang yang masih menyusui kepada dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Datanglah Fir'aun. Hei Masito, telah kau lihat suami dan anakmu telah mati. Kalau engkau mengakui aku sebagai Tuhan, nasibmu tak sama dengan anakmu dan suami yang sudah mati. Akhirnya Pak, ini yang saya bilang tadi, tidak mampu Masito Pak disogok Bapak Ibu. Bukan seperti tim sukses yang lalu Bapak Ibu. Datanglah tim ke rumah kita, Assalamualaikum subuh-subuh Pak. Assalamualaikum. Tim sukses ini Pak orangnya lembut-lembut hatinya Pak. Kalau tim sukses tidak ada yang kasar-kasar Pak. Kalau mendatangi rumah Pak, itu biasanya orang-orang paling sabar Bapak Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, milih nomor berapa? Belum ada. Ah ini Pak Haji ada 200. Pilih ya, yang kami bawa ini. Datang Pak Haji itu Pak. Tidak katanya. Enak betul kalian mau menyogok-nyogok saya 200.000. Pulang kalian. Oh, tim sukses ini ngomong lagi Pak. Tenang Pak Haji, tenang. Jangan marah. Kita santai aja Pak Haji. Ini ada minyak sama telur katanya lagi Bapak Ibu, ditawar-tawar terus. Enggak, kalian pikir aku enggak mampu beli minyak dan telur. Pulang kalian. Oh tenang Pak Haji, kami akan pulang, tenang. Ini ada Pak Haji 500. 500 pun kalian kasih, enggak akan kuterima. Yang namanya sogok, enggak akan kuterima. Pulang katanya. Baik Pak Haji, kata tim sukses ini. Kami balik. Tapi sebelum kami pulang, kami sampaikanlah rahasianya Pak Haji. Nih Pak Haji, kalau Pak Haji mau 1 juta, biar kami pulang. 1 juta kata Pak Haji. Datang Pak Haji, oh sinilah katanya Bapak Ibu. Rupanya Pak kendor di 1 juta itu Bapak Ibu. Cuman Pak, mohon maaf, Masito itu Pak, sogokannya nyawa Pak. Apa kata Fir'aun? Hei Masito, jika engkau akui aku sebagai Tuhan, engkau tak sama nasibnya dengan suami dan anakmu, nyawamu akan selamat. Maka engkau akui aku sebagai Tuhan, selamat engkau dan anak yang kamu gendong. Apa kata Masito Pak? Mohon maaf. Hei Fir'aun, setelah engkau bunuh suamiku dan anakku, mereka meregang nyawa di depanku, bertambah imanku kepada Allah, kata dia. Akhirnya Pak marah Fir'aun. Hei Masito, sebelum amarahku meluap, lompatlah sebelum aku yang melemparkanmu, kata dia Pak. Saya mohon maaf, begitulah geramnya Fir'aun. Akhirnya Pak Masito diambil di anaknya. Udah digendong Pak, anak ini masih menyusui dengan dia Pak. Pas dia mau melompat, seolah-olah Bapak Ibu kakinya tersangkut. Pas sudah melompat mundur, pas mau lompat mundur. Kenapa Bapak Ibu? Masito ini tidak ingin anak yang tak berdosa ini ikut jadi korban Pak. Bukan dia karena takut Pak, tapi anak ini. Akhirnya Pak, dibalik keraguan dia itu, berbicaralah anak yang kecil ini Pak. Inilah salah satu soal cerdas cermat hari besar Isra Mi'raj seharusnya. Siapakah anak
yang bisa berbicara seperti orang biasa, orang normal dewasa, padahal masih anak-anak. Jawabnya adalah anak yang digendong Masito berbicara di saat ibunya sangsi melompat ke kuali Fir'aun, Bapak Ibu. Akhirnya apa, Pak? Pas Masito terdiam, berbicaralah anak ini. Duhai makku Masito, lompatlah ma. Jangan kau ragu ma. Ayah, abang mereka udah berbahagia di dalam surga. Ayo mak kita kejar, lompat, jangan engkau bimbang. Ayo kejar ke dalam kuali itu. Akhirnya Pak, semakin kokoh iman Masito. Apa yang terjadi? Ia pejamkan mata. Akhirnya Bapak Ibu diyakinkan, ini adalah udah keputusan dari Tuhanku, kata dia. Dilompat dia pakai kuali itu, meregang nyawa satu keluarga di kuali Fir'aun, gosong semuanya Bapak Ibu. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj ini, dicium nabilah aroma yang amat harum di dalam surga Bapak Ibu. Duhai Jibril, aroma ini tidak pernah kucium, harum luar biasa di dalam surga pula. Duhai Jibril, ada apakah ini, kata Nabi Bapak Ibu. Maka dijawab, ya Muhammad, begitulah mulianya keluarga seorang wanita dulu yang hidup di zaman Fir'aun, yang mempertahankan akidahnya la ilaha illallah. Akhirnya dia meregang nyawa, kemudian kokoh imannya, meninggal dalam panggangan. Inilah bau harum keluarga Masito. Duhai Muhammad, alhamdulillah. Apa maknanya Pak? Mohon maaf. Siapa yang hidupnya sampai hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, berbuat apapun, melakukan apapun, dia tetap menjaga kalimat tauhidnya, maka insya Allah menjadi ahli surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah berapa Bapak Ibu? 2. Yang ketiga, tinggal 5 menit lagi nampaknya. Sampai jam berapa? Tak pulang lagi nanti nih Pak. Jadi saya tambah lewat pula Pak, biar kita lihat. Ini saya mohon maaf bab solat sedikit karena ini salat Mi'raj. Setelah Nabi lewat Bapak Ibu, ada lagi yang dilihat gambaran tamsilan. Apa? Tamsilan, ada orang yang memukul-mukulkan kepalanya sampai pecah retak keluar otaknya. Kemudian ada lagi yang sedang berbaring, dipukul kepalanya pakai palu, retak, kemudian utuh kembali, retak, utuh kembali. Itu saja kerjaan mereka Pak di sana. Kemudian ditanya, ya Jibril, siapa lagi ini? Duhai Muhammad, itu adalah di antara golongan umat-umatmu yang sering melalaikan solat, sepele terhadap solatnya, yang menyia-nyiakan solatnya. Saya mohon maaf kepada orang tua saya, kalau umur sudah nyampe Pak 60 tahun masih berani meninggalkan solat, hati-hati Pak, jaminannya itu mati su'ul khotimah Bapak Ibu. Makanya saya mohon maaf Pak, berhati-hati. Umur 60 tahun masih berani meninggalkan sholat Pak. Ustadz, berarti boleh meninggalkan sholat umur 50-40? Bukan itu maksudnya Pak. Ibarat umur Pak 60 tahun itu adalah sudah final umur kita itu Pak. Apa kata Nabi dalam hadis kursi? Idza balagha abdi sittina sanah, nyampe umur manusia itu kata Nabi 60 tahun Pak, habbabtu ilaihil inabah. Andai nyampe umur manusia itu di 60 tahun, Allah amat sayang dan sangat senang umur manusia itu mati kembali kepadanya di angka 60 itu Bapak Ibu. Makanya Pak, saya mohon maaf lahir dan batin, banyak di dalam solat ini juga kita yang salah. Makanya dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Kita lihat Pak, saya mohon maaf, kita tarawih besok Pak, ini ibu-ibu hanya berapa? Bagi bapak-bapak yang sering bawa sajadah waktu sholat, saya mohon maaf Pak, bawa sajadah dari rumah untuk sholat, hukumnya boleh. Tapi ada yang salah cara melakukannya, dan sering dipraktekkan di saat-saat sholat berjamaah. Salah satunya Pak, mohon maaf, izin sajadah boleh bisa diambil. Boleh Bapak Ibu besok bawa sajadah, tapi jangan sajadah itu dijadikan kaplingan Bapak Ibu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kalau di kota Pak udah terbiasa orang bawa ini, tapi sering salah melakukannya. Inilah biar kita tidak merusak sholat berjamaah Bapak Ibu. Ini mohon maaf, datang kakek tua bawa sajadah, ini mohon maaf Pak, kalau untuk satu orang ini udah lebih ini.
Lewat Bapak Ibu. 1 jengkal. Coba Bapak Ibu bayangkan. Andai yang di kanan dan di kiri bawah sajadah. Berdiri mereka di sajadah masing-masing. Jarak mereka 1 jengkal, 1 jengkal, Pak. Betul lah, Pak? Saya berdiri. Yang di samping saya pun bawa sajadah. Berdiri di sajadahnya. Tidak rapat sop, Bapak Ibu. Nabi tak mau sholat, Bapak Ibu, takbirnya dimulai sebelum jamaah yang di belakang itu sopnya rapat. Saya mohon maaf kalau begini Bapak Ibu, mohon maaf. Berarti posisi di sini. Yang kedua, cara merapatkan sop ada 2. 1 pundak dengan pundak, Pak. Udah rapat itu, Pak. Pundak samping kanan kiri. Yang kedua adalah matahari kaki. Kalau ada yang melakukan salah satu yang 2 ini, kalau diamalkan ini jangan berkelahi, Pak. Paham maksudnya, Pak? Orang inginnya ini yang rapat, datang kawan tuh ini. Kalau kita udah dempetkan kaki, tidak nyaman dia, jangan dilanjutkan lagi. Nanti berkelahi ujung-ujungnya, Pak. Ini kan begini, kawan di sini udah didapatkan, mengelak sikit kakinya, berarti dia tidak mau yang seperti itu, Pak. Gara-gara kebodohan, kejahilan, berkelahi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Datang kawan tuh, baru belajar, dikejar-kejar dia kaki orang, Bapak Ibu. Akhirnya untung tidak preman yang di sampingnya, Bapak Ibu. Kalau preman sempat gimana itu, Bapak Ibu? Pak, kata dia langsung, gimana itu, Bapak Ibu? Gini, kalau orang udah begini kan, tidak bergeser dia, berarti tidak nyaman dia, Pak. Udah selesai. Janganlah diperpanjang, Bapak Ibu. Biasanya Ustadz milih yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu, tetap memilih kalau mengambil jalan tengah adalah pundak dengan pundak yang di samping kiri kanan saya. Kalau ada yang merapatkan, ku biarkan. Tidak jadi masalah. Makanya orang berilmu itu sebenarnya tidak punya masalah hidupnya, Bapak Ibu. Yang banyak masalah itu adalah orang baru belajar, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri. Akhirnya apa? Kaplinger, Bapak Ibu. Tidak ada yang benar kecuali amalannya. Sesat, Bapak Ibu. Jelas, Bapak Ibu? Yang kedua, saya mohon maaf. Masalah sholat. Capek kameramen, Bapak Ibu, muliakan oleh Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Tolong ketika sholat berjamaah itu besok, di sujud terakhir itu jangan biasakan memanjang-manjangkan sujud kalau imamnya sudah bangkit. Paham dah, Pak? Ada orang macam malaikat pas sujud terakhir, Pak. Dia sholat berjamaah, ngikutin imam. Imamnya sujud terakhir. Maka Bapak Ibu, jika dia udah takbir Allahu Akbar, at-tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatulillah. Jadi bapak, kakek nenek itu di belakang masih sujud. Saya mohon maaf, Pak. Hindari karena itu melawan imam, Bapak Ibu. Kalau ingin lama sujudnya jangan pas berjamaah itu, Pak. Kecuali imamnya lama sujud. Tapi kalau dia sudah bangkit, bangkit. Saya mohon maaf. Jika penilaian ini salah, boleh Bapak Ibu terima, boleh Bapak Ibu tolak. Tapi saya sampaikan, biasanya orang yang sujud lama di sujud terakhir itu, imamnya udah bangkit, dia tetap sujud, itu biasanya riyanya lebih tinggi ketimbang ikhlasnya, Bapak Ibu. Paham tidak kira-kira, Pak? Akhirnya, Pak, kenapa Ustaz? Kata Nabi, jika imam itu wa idza kabbiru, jika imam takbir, takbirlah. Wa idza rakau, jika dia rukuk, rukuklah. Semuanya Bapak Ibu gerakan salat. Tapi ingat Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Andai begini, kita lagi sholat zuhur asar, imam masih umur 30 tahun, jadi biasanya dia baca Fatihah 1 napas pun lewat, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin walin, amin. Rupa jamaahnya di belakang nenek-nenek, Pak. Rupanya kalau nenek itu tidak bisa lagi baca Fatihah 1 napas, setiap ayat ngambil napas. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim. Jadi imamnya muda. Akhirnya, Pak, kenapa saya bilang tadi jangan dilanggar sujud terakhir? Jangankan sujud, tak selesai bacaan Fatihah kita, imamnya sudah ruku, jangan lagi lanjutkan Fatihah. Padahal Pak, Fatihah itu rukun sholat. Artinya apa? Misalnya kita masih Ar-Rahmanir Rahim, imam Allahu Akbar kata dia, maka Ar-Rahmanir Rahim putus bacaan. Ikuti langsung, Bapak Ibu. Kejar imamnya. Bukan dikejar ke depan imamnya, Bapak Ibu, ya. Kejar dia, karena apa? Tinggal Ustaz Fatihah saya. Tidak sah nanti sholat.
Itulah kelebihan solat berjamaah. Andai tidak sempurna Pak bacaan Fatihah kita, tidak pandai kita baca Quran, tapi berjamaah solatnya, kemudian bersama imam, maka yang menyempurnakannya itulah imam kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tidak pernah wak mondok dulu Pak, disuruh ayah mak dulu belajar, tidak mau Bapak Ibu. Kemudian sampai tua, anak udah 5, tidak paham rukun solat, tidak paham rukun wudu, solat berjamaah, baca Fatihahnya banyak yang salah. Tapi selama dia berjamaah tertutupi kekurangannya. Alhamdulillah. Itulah gunanya kita sering berterima kasih kepada imam kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mendekat lebaran antar sarung 2, bagus tuh Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup tausiah ini, waktu kita udah habis. Sebelum Nabi balik Pak, ada kalimat yang amat besar dalam peristiwa ini. Apa itu Pak Ustadz? Sebelum Nabi balik Pak, berjumpa dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, ya, apa yang kau dapat? Salat 50 waktu. Kita dengar ini Pak baik-baik. Ada di sini kalimat yang hebat. Ya Muhammad, tak mampu itu umatmu. Ibarat bahasa sekarang, diskonlah, potongan hargalah. Minta dulu ajukan. Akhirnya Pak diajukan. Simpel cerita, 50 menjadi 5 waktu. Itu pun Pak mohon maaf, Nabi Musa ibaratnya Bapak Ibu masih mencemeh Nabi kita. Ya Muhammad, apa hasil akhir? Ibarat zaman semalam, apa hasil akhir sidang MK semalam? Oh, nomor ini menang. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata, ya Muhammad, apa hasil akhir? Tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa Pak, weh Muhammad, beda kali 5 waktu itu. Kalau bisa yang 5 itu minta lagi dikurangin. Apa kata Nabi kita Pak? Ya Musa, aku merasa malu lagi di hadapan Tuhanku meminta ini dikurangin. Apa kalimat yang hebat Pak di situ? Aku yakin duhai Musa, aku bawa perintah ini, akan ada umatku yang melakukannya. Maka saya mohon maaf Bapak Ibu, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, siapa di antara kita yang menjaga solat 5 kali sehari semalam Pak, secara tidak langsung pada peristiwa itu Pak, Nabi telah mengaku kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Kenapa Ustadz Nabi Musa itu begitu hebat mengkritisi Nabi kita? Karena mohon maaf Pak, umat Nabi Musa itu gagah-gagah orangnya Pak, hebat-hebat, kuat-kuat badannya. Tapi apa yang terjadi? Makanannya pun dari surga dikirim, membandel juga Bapak Ibu. Umatmu Muhammad, tidak sehebat umat-umatku itu. Kau buat pula kewajiban, kalau bisa diskon yang 5 ini. Tidak akan ada umatku yang melakukannya. Mudah-mudahan salah satunya adalah jamaah Masjid Muhajirin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baliklah Bapak Ibu, sebagai penutupnya saya mohon maaf Bapak Ibu, sesusah apapun hidup ini, sesempit apapun perjalanan hidup, sehebat apapun penyakit yang menimpa kita Pak, mohon maaf, tolong solat itu jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya itu yang bisa sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan Bapak Ibu, saya mohon diberi kemaafan. Banyak peristiwa yang saya mau sampaikan, waktunya tidak cukup. Salah satunya adalah ada anak-anak yang berlari di dalam surga, itu siapa? Ada kakek nenek tua yang bersua dengan Nabi, itu gambaran apa? Ditawarkan Nabi arak dengan susu, itu gambaran apa? Ada lagi orang yang digunting lidahnya, itu gambaran apa? Ada lagi orang-orang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka itu bau harum badannya luar biasa. Siapakah itu? Ternyata itu adalah gambaran umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan ini sedikit ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.